Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Senang ya kita bisa berkumpul, bersekutu kembali pada pagi hari ini. Ini semua semata-mata karena kasih setia Tuhan. Untuk memulai persekutuan pada pagi hari ini, mari kita pujikan Aku Milikmu, PPR 2 nomor 311. Aku dengar suara-Mu Tuhan yang kabar dan kasih-Mu. Aku merindu untuk menghampir lebih dekat padamu, lebih dekat, dekat padamu pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat, dekat, dekat padamu pada salib Tuhanku. Tabiskan daku padamu Tuhan dengan kuasa yang mulia, agar jiwaku suci selalu memujuka mau-Mu. Lebih dekat, dekat padamu pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat, dekat, dekat padamu pada salib Tuhanku. Betapa indah saat berdoa, ku berlutut sembah Dia. Bila ku datang di hadirat-Mu, indahlah persekutuan. Lebih dekat, dekat padamu pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat, dekat, dekat padamu pada salib Tuhanku. Dalam cinta Yesus padaku, tak dapatlah diduganya. Kekiranganku belum juga penuh sampai tiba di surga. Lebih dekat, dekat padamu pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat, dekat, dekat padamu pada salib Tuhanku. Mari kita berdoa bersama. Benar ya Tuhan, hanya lebih dekat padamu kami merasakan kasih-Mu yang sangat dalam. Kami sungguh bersyukur karena pagi ini kami dapat merasakan indahnya bersekutu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Habiskan, sucikan kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang mulia. Ajar kami untuk dapat menjadi murid-Mu yang menyenangkan hati-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang hidup, memuliakan nama-Mu, dan menjangkau jiwa-jiwa seperti yang sudah Engkau amanatkan. Kami mohon supaya Engkau sendiri yang memberkati persekutuan doa pagi ini dari awal hingga akhir, termasuk internet dan gadget yang kami gunakan. Berkati juga Theo yang akan membawakan renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berbahagia dan bersyukur karena gembala jemaat kami yang sangat mengasihi dan memperhatikan gereja dan jemaat-Mu ini, Pendeta Edi SS, berulang tahun yang ke-52. Juga saudara kami Ripka yang berulang tahun pada hari ini, kiranya Engkau sendiri yang melimpahkan hikmat, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati pelayanan, keluarga, dan kesehatan Pendeta Edi dan saudari Ripka senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Theo dengan tema matriks loyalitas, mari kita nyanyikan pujian Nyalakan Seluruh Rahmat-Nya dari PPR 1 nomor 91. Kita di pantai
kita serahkan ke Theo. Baik, selamat pagi saudara sekalian. Untuk memulai renungan kita mungkin bisa minta tolong Pak Edi ya, pimpin doa untuk persiapan renungan Pak Edi. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, pada setiap kami semua. Dan kami syukuri bahwasannya hari yang baru adalah ada anugerah yang baru, kasih setia dan rahmat Tuhan yang baru. Dan pagi hari ini kami berkesempatan juga untuk boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan yang memberkati Pak Theo dalam segala persiapannya, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Turunkan hikmat-Mu atas Pak Theo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Teman-teman, mungkin hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda ya. Kita akan lebih banyak bincang-bincang ya, sambil melakukan refleksi apa yang bisa kita lakukan berdasarkan ya insight ataupun hasil perbincangan kita gitu. Mungkin saya bisa minta respon dari seseorang kalau kita ketemu sama orang yang baru kita kenal gitu ya. Harapan apa yang kita punya dari orang itu? Kita baru aja kenalan dengan seseorang nih. Adakah suatu harapan yang kita punya dari orang itu? Siapa yang mau menjawab? Saya harapkan ketemu orang baru ya orang yang baik gitu. Taunya orang itu baik dari mana ya? Ya nanti kalau sudah berbincang-bincang gitu. Oke, dari hasil perbincangan ya. Belum tahu. Oke. Kalau kita ketemu dengan orang yang membuat kita merasa bersyukur sekali gitu ya. Ini kayaknya kayak dapat emas gitu. Ketemu sama orang yang baru kita kenal terus kita syukuri. Ada nggak sesuatu yang ya di luar dari harapan kita kalau ketemu dari orang biasa gitu? Apa itu? Kalau kita kenal orang yang kayaknya kalau kenal orang lain nggak akan seperti itu gitu. Apa perasaan yang muncul mungkin atau harapan yang kita punya gitu? Ya mungkin bersyukurnya sukacita ya, maksudnya bisa bertemu dengan orang yang nggak seperti biasanya gitu, bersyukur banget gitu. Oke, kita bersukacita ya Mas Haji ya. Siap. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kalau seorang teman, jadi kalau tadi kan orang yang kita baru kenal gitu ya. Sekarang kalau kita punya teman gitu. Kira-kira harapan kita terhadap teman itu lebih besar atau sama aja dengan orang yang baru kita kenal? Sama saja. Sama. Jadi kita nggak punya harapan lebih dari seorang teman dibandingkan dengan orang yang kita baru kenal. Siap, betul. Kita nggak merasa dia perlu ya mengenal kita lebih jauh lah daripada kalau misalnya orang yang ya baru ketemu di lift atau baru ketemu di kendaraan umum gitu. Masa kita nggak mengharapkan lebih dari seorang teman? Pasti mengharapkan lebih dari seorang teman. Nah, contohnya apa itu? Menjadi sahabat. Bisa menjadi sahabat, bisa menjalin persekutuan. Oke. Nah, sahabat ini bahkan saya anggap lebih tinggi lagi mutunya dari seorang teman. Mungkin kalau ketemu sahabat kita punya harapan yang lebih lagi daripada seorang teman gitu. Benar nggak? Bedanya sahabat dengan teman apa ya? Sahabat kita mungkin bisa curhat, bisa saling sharing, bisa ya apa yang kita ada di hati kita tuh mungkin kita bisa mengutarakannya. Kalau sekedar teman ya cukup paling cuma say hi, say halo. Kenapa itu? Kenapa kalau sama sahabat kita bisa curhat, kita bisa sharing, bisa ngobrolnya lebih lama gitu? Karena kita apa yang membuat mengenal itu? Dia. Karena apa? Kita sudah mengenal dia.
mengenal. Jadi ada trust gitu mungkin ya. Ya, percaya gitu. Ya, ada percaya, ada kepedulian gitu, saling menghargai gitu. Kita kan nggak bisa membuka curhat kita sama sembarang orang. Ya, betul. Tapi kalau adanya medsos sekarang seringkali kita kebablasan ya. Semua orang kita kasih tahu perasaan kita gitu. Oke, bagaimana dengan saudara? Sahabat dengan saudara itu kita punya harapan yang lebih lagi nggak terhadap seorang saudara? Nggak bisa. Komputer Bapak Ibu, coba saya tanya ke Ibu Rita. Ibu Rita, apakah Ibu Rita punya ekspektasi yang lebih tinggi terhadap saudara atau sama sahabat sama aja gitu? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Bisa cerita nggak, Bu Rita, kenapa? Kadang sahabat lebih baik dari saudara. Karena apa yang membuat seorang sahabat bisa lebih baik dari saudara? Karena mungkin lebih dekat. Mungkin lebih sering ketemu juga gitu ya. Ya, sering ketemu, sering ngobrol, dan kita dengan sahabat kadang bisa lebih percaya daripada saudara, dan sahabat tersebut bisa lebih mengasihi kita daripada saudara. Kadang. Ya, karena mungkin lebih mengenal kita karena sering ketemu itu. Ya, Mungkin kondisi kita yang terakhir, saudara belum tentu tahu ya. Sahabat kita mungkin ya, apalagi malah saudara jauh. lebih tahu. Apalagi tempatnya yang di tempat yang jauh kan nggak bisa ketemu setiap saat. Ya. Bagaimana dengan orang tua atau anak sendiri? Apakah kita punya ekspektasi yang lebih tinggi terhadap orang tua kita sendiri atau anak sendiri dibandingkan dengan ya saudara lah? Atau sahabat bahkan? Pengen tahu juga nih teman-teman yang lain gimana? Mbak Retno. Mbak Retno punya harapan yang lebih tinggi terhadap orang tua atau anak sendiri ya kalau orang tuanya masih ada gitu ya, atau dengan anak sendiri dibandingkan dengan seorang sahabat, ekspektasinya lebih tinggi mana? Ya, ekspektasinya lebih tinggi ke anak. Kenapa? Karena dia yang hidupnya akan lebih panjang. Maksudnya dia membawa nama dari keluarga. Jadi kalau saya sih ekspektasinya ke anak, kalau ke orang tua sudah berumur ya itu tadi tendensinya ke hidupnya sudah ya disyukuri melampaui dari jatah umurnya gitu aja sih. Oke. Kalau kita bicara tentang pemahaman tentang kita, tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita perlu atau kebiasaan kita, apakah kita punya harapan lebih tinggi terhadap seorang anak kita sendiri atau lebih tinggi terhadap sahabat? Jelas ke anak, Mas. Ke anak ya, kita mengharapkan anak kita lebih tahu tentang kita daripada sahabat kita gitu ya Mas Haji? Iya betul Mas. Beda dengan kalau saudara dengan sahabat. Kadang kita lebih cenderung kalau kita ada yang dibilang Bu Rita tadi. Jadi kalau perbedaannya kalau ke sahabat malah kita lebih aware gitu, lebih terbuka daripada saudara memang sih. Kalau saya ya lebih curhatnya. Siapapun boleh menjawab nih ya. Bagaimana kalau harapan-harapan itu tidak terpenuhi? Baik terhadap ya anak, orang tua, atau apalagi pasangan gitu. Mungkin pasangan kita mengharapkan lebih tinggi lagi dari anak atau orang tua ya. Nah, kalau yang kita harapkan dari orang lain tersebut, ya bisa orang yang kita baru kenal, teman, sahabat, saudara, orang tua atau anak, bahkan pasangan gitu. Kan kita punya ekspektasi, punya harapan gitu. Dan harapan-harapan itu ternyata tidak kesampaian gitu. Rasanya gimana? Ya rasanya sih kecewa. Mana yang lebih mengecewakan? Seorang pasangan yang tidak memahami kita atau seorang sahabat yang tidak memahami kita? pasangan kita. Pasangan ya, itu mengecewakan sekali ya. Makanya sebenarnya yang bikin suami istri sering cekcok ya karena kita punya harapan tinggi sekali kan terhadap pasangan kita gitu. Lebih daripada seorang sahabat atau teman gitu. Kalau mereka tidak memenuhi harapan kita tuh lebih
ngerti gitu, lebih paham. Bener nggak? Tapi boleh nggak Mas? Jadi maksudnya pemahaman ini sendiri ya memang kecewanya kadang sama pasangan sendiri ya. Tapi ya gimana ya namanya karakter atau sifat ya memang kita harus memahami juga sih sebetulnya. Itu bener banget Mas Haji. Ya kalau kita dengan pasangan seharusnya lebih mengerti ya sifat kepribadian pasangan kita juga gitu. Karena kan ya udah hidup lama kan, mungkin lebih lama dari sahabat kita ketemu tiap hari, bangun tidur gitu, pergi tidur gitu. Itu kan orang yang paling banyak kita spend waktu ya, mestinya paling kenal kita gitu ya. Ya itu yang membuat harapan kita juga jadi lebih tinggi karena kita selalu kan sudah berusaha untuk menyamakan atau memahami, tapi ya kadang-kadang nggak ketemu aja gitu. Tapi yang Mas Haji katakan tuh benar. Bahkan kalau kita bisa melakukan itu dengan orang lain ya luar biasa gitu ya, nggak cuma dengan pasangan ya, dengan orang yang kita ketemu. Nah kita hari ini mau bicara tentang yang namanya matriks loyalitas gitu. Apa itu matriks loyalitas? Kita bahas sama-sama. Saya akan share screen ya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Di sini ada kertas putih ya. Bapak Ibu lihat yang saya gambar di kertas putih itu? Lihat. Lihat ya. Oke. Saya akan kasih label. Oke, jadi ini ada sumbu yang vertikal ya ke atas ke bawah. Ini kita membahas tentang pernyataan atau pernyataan ini kadang-kadang bisa disebut juga sebagai janji gitu ya. Sedangkan yang sumbu X ini kita punya harapan. Harapan ini kadang-kadang kita sebut sebagai ekspektasi. Saya nggak usah tulis lah ya. Jadi harapan sama ekspektasi sama gitu. Karena suaranya berirama, jadi mungkin ya pernyataan dengan harapan, janji dengan ekspektasi gitu ya. Nah bayangkan sekarang kalau kita membagi ini menjadi 4 kuadran. Di sini ada harapan, di sini ada pernyataan atau ada janji, lalu di sini tidak ada harapan, di sini tidak ada pernyataan atau janji. Jadi kita bisa lihat di sini ada kombinasi ya. Yang di kiri bawah dulu kita mulai. Kalau bayangin kita pergi ke suatu atau ke gereja lah, ke gereja gitu ya. Gereja itu tidak membeli pernyataan apa-apa atau tidak menjanjikan apa-apa, tapi tentunya kita datang ke gereja kita punya harapan ya. Nah kalau misalnya yang tidak dijanjikan tetapi kita punya harapan itu terpenuhi gitu. Jadi misalnya di gereja itu ada nyanyi-nyanyi gitu. Kemudian ada khotbahnya, itu kan sebenarnya nggak usah dijanjikan ya. Nggak usah kita bikin pernyataan, tapi orang itu datang ke suatu gereja ya harapannya seperti itu gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau pergi ke gereja, misalnya kita pergi ke suatu kota gitu ya, kita bermalam di sana, kemudian lewat hari Minggu kita mampir ke suatu gereja gitu. Kita nggak tahu ini gereja apa, tapi ya kita punya harapan gitu ya, bahwa akan mendengarkan khotbah, di situ kita akan ya memuji Tuhan gitu. Kira-kira benar seperti itu ya harapan kita terhadap gereja yang kita ya baru tahu gitu. Boleh direspons, benar nggak? Iya, benar. Benar ya? Iya. Nah, kira-kira gitu. Pada kondisi itu, apakah kita punya ikatan yang kuat dengan gereja tersebut atau biasa aja gitu? Biasa aja Mas, tidak ada.
biasa aja ya. Jadi Iya. sikap kita biasanya dalam kondisi seperti ini netral aja gitu atau bahkan cuek gitu. Maksudnya ya kalau misalnya gereja itu ternyata apa nggak sesuai gitu dengan harapan kita gitu. Ada kemungkinan kita ya minggu berikutnya akan cari gereja lain gitu. Karena kita merasa nggak harus ke situ gitu. Ada pilihan yang lain. Benar ya, seperti itu ya. Cuek Ya. itu maksudnya ya kita nggak akan komitmen gitu ya sama gereja itu. Jadi saya bisa pilih gereja yang lain lah. Itu kalau gereja. Bisa juga ini kita bicara tentang suatu layanan lah. Misalnya kita ke ya perusahaan asuransi gitu ya. Perusahaan asuransi kan kita punya harapan ya mereka pasti punya call center ya. Punya call center, punya orang yang kalau kita ada pertanyaan itu ya kalau ditelepon menjawab gitu ya. Jangan sampai dia kasih nomor telepon, hubungi nomor ini. Kemudian kita telepon, nomornya itu nggak pernah bisa diangkat. Itu pasti kita jengkel gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang ngangkat, baru sebatas itu pasti kita juga sifatnya netral atau cuek. Ya, jadi mungkin pada kesempatan lain belum tentu kita pergi ke asuransi itu gitu. Jadi walaupun tidak ada janji, tidak ada pernyataan, kadang terhadap pihak lain tuh kita sudah punya harapan. Dan kalau statusnya masih seperti itu, biasanya kita itu netral aja atau cuek aja gitu terhadap orang yang kita punya harapan tersebut atau pihak yang kita punya harapan tersebut. Nah sekarang kalau ada janji, kemudian janji itu ditepati, berarti pernyataan atau janjinya yes, harapannya juga yes. Contohnya misalnya janji apa yang kita harapkan kalau datang ke gereja gitu, atau pernyataan yang biasanya mereka bikin supaya orang tertarik datang ke gereja. Mas Haji, gimana Mas Haji? Kalau Mas Haji baru pergi ke satu kota gitu ya, Ya. kemudian Mas Haji lihat ada poster nih tentang Ya. gereja yang akan melakukan suatu ibadah. Biasanya apa yang mungkin akan muncul di situ gitu? Ya mungkin apa ya yang membuat daya tarik kita kadang apa ya welcome-nya dia gitu loh. Cara dia menyambut kita Ya. gitu ya. Di luar dari dia kalau dibicara dengan konteks firman Tuhannya mungkin sama ya. Ya. Mungkin juga puji-pujiannya gitu ya Mas. Oke. Jadi bisa saja gereja itu menjanjikan, oh kita akan menerima setiap orang gitu ya. Nggak Iya. cuma orang yang kita kenal, nggak cuma jemaat aja, tapi siapapun boleh datang gitu ya. Yes. Atau hari ini yang khotbah pendeta ini gitu. Biasanya kita pasang gitu di poster gitu ya. Iya. Nah, Itu sih enggak. kalau janji atau pernyataan itu ya kemudian dipenuhi, kan orang kalau ada yang janji atau bikin pernyataan pasti ya akan muncul harapan ya dari kita ya. Betul. Kalau janji itu dipenuhi, apa perasaan kita? Ya sukacita Mas. Oke. Ada rasa bersyukur. Puas ya. Yes. Benar ya, kita akan merasa puas kalau ya janji kita itu janji yang kita dapatkan itu dipenuhi gitu ya. Kita akan merasa Ada puas. kepuasan. Betul. Nah sekarang kalau ada sesuatu yang dijanjikan gitu, tapi kita tidak mengharapkan, kira-kira apa itu? Ada suatu Pernah nggak ada seseorang atau suatu perusahaan memberikan suatu layanan di mana dia menjanjikan sesuatu tapi kita tidak punya harapan gitu bahwa janji atau pernyataan tersebut akan dipenuhi gitu. Bisa Tapi ngasih contoh? ternyata dipenuhi. Bagaimana, Bu? Ternyata dipenuhi begitu. Ya, ternyata dipenuhi gitu. Tapi kita nggak mengharapkan bahwa oh ini kayaknya gombal, ini kayaknya terlalu berlebihan lah, nggak mungkin gitu. Tapi ternyata dipenuhi gitu. Kaget Ya, aja. surprise. Ya. Nah, ada contohnya nggak? Ya, contoh Kondisi hadiah. seperti apa itu misalnya? Ya contohnya mungkin ini ya Mas, seperti kalau kita di perusahaan gitu ya, kita kerja gitu kan, kita sebagai karyawan ya.
Tiba-tiba kan kita sesuatu yang mungkin menurut kita tuh kepada atasan itu tidak ada sebuah harapan atau apa, tiba-tiba aja memberikan sesuatu gitu kan. Itu memang sih ada apa ya kepuasan juga ya, maksudnya ya bersyukur gitu ya tanpa kita sadari, itu aja sih kalau menurut saya. Kadang-kadang perusahaan itu bilang pokoknya kalau kondisi baik karyawan pasti akan ikut menikmati gitu ya. Kadang-kadang perusahaan bilang gitu ya. Ya, ada yang percaya, ada yang nggak percaya itu gitu ya. Dengan pernyataan pimpinan yang seperti itu gitu. Ya tergantung kredibilitas dari orangnya gitu. Sama dengan tadi kalau misalnya kita bicara call center nih. Dia bilang 24 jam bisa dihubungin gitu. Nah, kita lagi butuh banget dan ini hari libur gitu. Ya, walaupun dia di situ tulis 24 jam, kalau misalnya ternyata nggak ada yang jawab, ya kita mungkin jengkel, tapi kalau itu hari libur segala macam kita bisa ngerti gitu mungkin ya. Kalau misalnya itu liburan Natal gitu ya, dan sudah jam 2 pagi gitu kan, ternyata call centernya nggak ada yang jawab gitu. Mungkin kita bisa lebih memaklumi gitu. Ya karena ya 24 jam di situ, apakah iya benar 24 jam, kadang-kadang kita juga nggak percaya gitu. Tapi bayangin pada kondisi di mana kita membutuhkan banget gitu. Liburan, jam 2 pagi kita telepon, call center itu menjawab dan memberi solusi gitu. Perasaan kita gimana tuh? Nah, ini yang tadi Mas Aji bilang mungkin ya, di sini kita sukacita nih. Ya kalau bahasa Inggrisnya mungkin delighted gitu ya. Kalau tadi kita netral, kemudian kalau ada pernyataan, kita ada harapan, dipuaskan itu ya kita puas gitu ya, satisfied. Nah yang di kanan atas itu mungkin delighted gitu. Karena ada statement, ada janji, kita tidak mengharapkan, ternyata kita dapat gitu. Atau misalnya ada brosur bilang, beli 1 dapat 4 gitu. Kan ini hampir too good to be true ya, kayak nggak mungkin lah gitu. Ternyata beneran gitu, kita beli 1 tuh kita dapatnya 4 gitu. Nah itu kan kita sukacita banget. Benar ya Bapak Ibu ya. Nah bagaimana dengan kalau tidak ada pernyataan atau tidak ada janji yang dibuat oleh pihak lain, kita juga tidak punya harapan, tapi ternyata mereka itu memberikan sesuatu yang ya tadi ada yang bilang surprise gitu ya. Ternyata kita peroleh tuh mendapatkan sesuatu yang sangat kita inginkan, tapi kita aja nggak kepikiran gitu loh. Ternyata kita mendapatkan itu gitu. Kira-kira sikap kita terhadap pihak lain itu gimana? Berterima kasih Mas. Terima kasih udah pasti. Dari yang puas, sukacita itu kan kita pasti terima kasih dong. Ya bersyukur. Bersyukur ya, bersyukur, berterima kasih. Tapi biasanya ini yang membuat seseorang itu menjadi loyal. Tapi ada yang kecewa loh. Ya, kecewa gimana Pak Anton, boleh cerita? Ya, contohnya Yakub lah, pengen menikah 1 tapi dapat 2 kan dia kecewa. Lebih dari yang diharapkan ya, tapi mungkin bukan itu yang diharapkan soalnya. Ya, dia nggak mengharapkan itu gitu. Nah ini lebih seperti kondisi kalau kita beli mobil misalnya. Kita beli mobil itu kan biasanya yang kita cari karakteristiknya apa? Kita beli mobil gitu. Apa yang kita harapkan? Ya mobilnya yang bagus, mereknya yang bagus. Nah, harganya sesuai gitu ya. Sesuai dengan kantong gitu. Harganya sesuai kemampuan gitu. Kita kan hampir nggak pernah mikirin airbagnya jalan gitu, atau remnya berfungsi gitu. Hampir nggak pernah ya kita pikirin itu ya. Nah, tapi kalau bayangin mobil yang kita beli, pada saat terjadi suatu accident gitu, ternyata ya airbagnya itu berfungsi dengan baik. Saya punya satu cerita nih, real story gitu ya. Salah seorang klien, dia punya mobil ya, memang mobilnya mobil mewah gitu ya. Lewat jalan itu yang ada lubang-lubang gitu di tol. Karena dia memang setiap hari itu pulang pergi Jakarta ke Cikarang, rumahnya di Cikarang tapi kantornya dia di Jakarta gitu. Lewat tol dan jalannya itu berlubang gitu. Waktu dia lewat jalan berlubang itu tiba-tiba
dia perhatikan knop dari mobilnya itu buka gitu. Jadi bunyi jeglek gitu. Knopnya buka, kemudian selang beberapa lama, dia tadinya ya cuman kaget aja gitu ya. Dia mikir mungkin karena benturan gitu. Selang beberapa lama knop itu nutup lagi gitu. Jadi pintunya nutup lagi. Nah itu sebenarnya memberi dia suatu insight gitu. Oh saya nggak salah beli mobil ini gitu. Karena ternyata mobil ini sangat memikirkan safety. Kalau aja terjadi kecelakaan misalnya, mobil saya itu terbalik gitu ya. Dan saya perlu keluar dari mobil, itu dia akan memudahkan saya gitu. Karena pintunya itu otomatis terbuka. Sebentar, kemudian ya dia akan nutup lagi gitu ya. Jadi ada faktor keamanan yang diberikan yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya gitu. Nah bayangin pada kondisi seperti itu, kita tidak mengharapkan, kita tidak mencari, tetapi kita mendapatkan yang kita butuhkan. Nah itu biasanya kita akan loyal banget sama merek tersebut gitu ya. Atau misalnya kita mogok di jalan gitu. Kalau kita bicara tadi asuransi gitu ya. Kita mogok di jalan, kita telepon jamnya jam 2 pagi, harinya hari libur gitu. Nggak cuma dijawab, ternyata mereka itu kirim mobil derek dan itu layanan gratis gitu. Jadi kita nggak pernah dijanjikan itu, kita tidak pernah mengharapkan sampai seperti itu layanannya, tapi kita memperoleh itu pada saat kita sangat membutuhkan gitu. Nah biasanya kita mungkin akan jadi promoter ya. Kita akan cerita itu ke orang lain supaya orang lain juga ya ke situ gitu. Kalau kalian butuh asuransi pakai ini aja loh, itu pasti baik gitu, sudah terbukti. Gitu. Benar nggak kira-kira seperti itu Bapak Ibu? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dari pihak lain, di mana mereka nggak pernah janji apa-apa, nggak pernah mengutarakan apa-apa, tapi kita menerima sesuatu yang membuat kita lebih dari sukacita gitu. Kita akan komit dan kita akan loyal, bahkan kita akan menceritakan kejadian itu ke orang lain gitu. Ya, pasti Mas. Pasti ya begitu ya. Nah, ya. Saya mau minta tolong Pak Anton untuk membacakan dari Markus 1 Pak Anton ayat 16 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian Markus 1 ayat 16 sampai 20. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Ya, jadi di sini diceritakan bahwa murid-murid Yesus itu pada saat mereka dipanggil, mereka itu dipanggil, ditransformasi untuk tidak menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia gitu ya. Murid-muridnya yang awal-awal diingatkan seperti itu. Nah, kita pun sebagai murid Tuhan Yesus juga diharapkan untuk melakukan hal yang sama tentunya. Adalah amanat agung untuk kita itu mengabarkan Injil sebenarnya. Seringkali kita tidak melakukannya atau bahkan kita tidak ingat gitu. Karena reaksi kita seringkali itu saya nggak bisa karena saya tuh nggak pandai bicara gitu. Dan kita juga udah sering dengar mungkin dan sering dikhotbahin, sering mendapat nasihat bahwa untuk kita mengabarkan Injil, menyampaikan kabar baik itu, walaupun bicara itu dibutuhkan gitu, itu nggak cukup gitu, nggak cuma dengan itu, kita perlu punya perbuatan juga gitu. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan yang membuat orang itu tertarik sama kita gitu.
Ya kalau kita ngelihat matriks loyalitas tadi gitu, ya jangan sampai kita itu cuman berhenti pada saat ya memang kita tidak menjanjikan apa-apa, tapi orang lain punya harapan terhadap kita gitu. Sehingga mereka tuh netral aja, mereka ngelihat nggak ada yang spesial dari kita gitu. Ya dari perbuatan kita tuh mereka ngelihat nggak ada yang membuat saya tuh kok tertarik gitu ya dengan orang ini. Misalnya ya dengan Pak Anton gitu, saya kok nggak tertarik, nggak ada bedanya Pak Anton sama yang lain gitu ya, netral aja saya, atau saya cuek lah, nggak anggap Pak Anton itu spesial gitu. Tapi kalau Pak Anton itu menjanjikan sesuatu gitu, saya itu orang baik gitu, saya orang GKMI Pengharapan kok gitu, jadi ada brandingnya gitu ya, ada labelnya, saya orang GKMI Pengharapan yang punya nilai-nilai membaik gitu. Jadi orang punya harapan tertentu lah terhadap Pak Anton, dan Pak Anton deliver itu gitu. Itu ya akan bikin orang lain itu puas gitu ya. Oh benar, berarti Pak Anton itu sesuai janji lah, deliver as promise gitu. Nah yang menarik ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita perhatikan dua kuadran yang di sebelah kanan tadi gitu ya. Mungkin kembali saya buka gambar yang tadi ya. Oke, dua kuadran yang di sebelah kanan itu kan tidak ada harapan sebenarnya. Orang lain tidak mengharapkan apa-apa. Jadi kemungkinan kita itu tidak perform di sini gitu, itu sampai membuat orang lain kecewa itu kecil gitu. Karena memang harapannya di sini hampir tidak ada atau kecil gitu. Nah kalau bayangin kalau kita konsisten melakukan yang di sebelah kanan itu, di mana sebenarnya tidak ada yang kita janjikan atau kita pernah menjanjikan sesuatu gitu ya. Tapi orang lain tidak mengharapkan apa-apa dari kita, tapi kita konsisten selalu deliver gitu. Kita konsisten selalu melakukan hal yang baik tersebut gitu. Baik kita janji atau kita nggak janji, baik ada statement gitu, ada suatu promise dari jati diri kita, dari keberadaan kita gitu ya. Tapi kita konsisten melakukan itu, baik orang yang kita kenal maupun orang yang kita nggak kenal gitu. Nah itu akan ada chance di mana kita akan membuat orang itu menjadi sukacita atau orang itu loyal gitu. Mungkin kita berasumsi gitu ya, kita membuat daftar, kita mengasumsikan apa sih yang menjadi harapan orang terhadap saya gitu. Ya kalau kita ketemu orang baru, oke, saya sebagai orang yang baru dikenal nih, kira-kira harapan orang itu terhadap saya apa ya gitu. Atau kalau saya adalah teman dari seseorang, kira-kira harapan teman saya terhadap saya itu apa? Seorang sahabat, seorang saudara, orang tua maupun anak gitu. Kan mereka pasti punya harapan ke kita. Nah, harapan-harapan itu kita daftar, kemudian kita coba bikin suatu asumsi yang lain gitu. Justru sesuatu yang kira-kira mereka tidak harapkan dari kita gitu. Tapi kita akan tetap lakukan buat mereka gitu. Dan ini kita lakukan secara konsisten gitu. Chance-nya tinggi bahwa ya kita akan membuat pihak lain tersebut sukacita atau ya jadi loyal gitu sama kita gitu. Karena sesuatu yang tidak kita janjikan itu kita berikan gitu, tidak diharapkan tapi mereka terima gitu. Nah ini sebenarnya yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu, kalau kita tidak pandai bicara, kita tetap bisa menjadi penjala orang dengan secara konsisten melakukan apa yang di luar dari harapan atau ekspektasi orang. Kemarin di hari Minggu kita mendengar firman Tuhan tentang berpikiran terbuka gitu kan. Nah kalau tadi kita berasumsi, mungkin kita bahkan bisa melakukan lebih dari itu. Berpikiran terbuka itu kan kita mau menerima feedback. Ya mungkin kita bahkan bisa mendaftar tuh harapan-harapan dari ya baik orang yang baru kita kenal, teman, sahabat, saudara, orang tua, anak gitu ya, pasangan gitu. Apa sih yang mereka harapkan dari kita gitu. Nah dari situ kita bisa tahu ada sesuatu yang mungkin di luar dari daftar itu kita bisa lakukan lebih gitu daripada yang mereka harapkan, dan kita ya komit gitu, komit untuk konsisten melakukan itu. Maka itu akan membuat kita tuh menarik gitu. Meskipun kita tidak pandai bicara,
kita minimal akan membuat orang itu untuk tertarik mengenal kita lebih jauh. Nah, itu adalah pintu sebenarnya, pintu untuk kita ya melakukan PI, kita menjalankan misi gitu ya. Karena kalau orang sudah percaya sama kita, muncul trust tadi gitu, maka level hubungan kita, relasi kita dengan orang lain itu akan naik. Kalau tadinya cuma kenalan ya jadi teman-teman, jadi sahabat, bahkan mungkin ya bisa menjadi saudara seiman gitu. Kalau ya mereka benar-benar trust kita, peduli sama kita bisa kenalkan ke orang yang tepat, yang pintar ngomong gitu ya. Kita bisa ajak ke gembala kita gitu. Jadi jadilah orang-orang yang menarik, yang membuat orang itu melihat kita tuh beda dengan orang lain karena kita ya memberi mereka sukacita, kita membuat mereka itu menjadi loyal. Itu mungkin yang bisa saya bagikan pada renungan pagi hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Yaya. Terima kasih Pak Theo. Semoga kita dapat menjadi penjala-penjala manusia ya, yang melakukan apa yang terbaik untuk teman kita, saudara kita, untuk orang tua, anak-anak kita. Dan sebelum kita ini ya, setelah ini kita akan berdoa syafaat bersama, mungkin bisa di-share oleh Niko. Kita akan mengucap syukur ya pada hari ini untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kestabilan jemaat lansia. Lalu slide selanjutnya untuk kondisi kesehatan. Kita doakan untuk kondisi kesehatan semua jemaat GKMI, jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Pak Hadi dan Ibu Ruth, untuk Saudari Yesi, Pak Hendratmo, Stefanus, Pak Indarto, Bu Wanda, dan kehamilan Angel ya. Kita juga berdoakan untuk kesembuhan Bu Eni, Aurel dan Adriel, dan anggota keluarga kita atau tetangga-tetangga, orang-orang yang kita kenal yang mungkin sedang terpapar COVID. Kita juga berdoa untuk kesehatan para hamba Tuhan, untuk para pekerja ya, untuk Pak Samuel, Pendeta Billy dan istrinya, juga untuk Pendeta Parjono. Kita berdoa untuk anak-anak yang studi di luar negeri, untuk anak-anak yang sekolah dan kuliah, dan berdoa untuk Jefta ya, yang akan mengikuti UNBK mulai tanggal 8 November. Kita berdoa untuk Saudari Jessica yang sedang mencari pekerjaan. Kita berdoa untuk anak-anak muda kita, kiranya Tuhan memberkati dengan pasangan yang mengikuti Kristus. Juga jemaat-jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah online, kita doakan kondisi ekonomi jemaat kita, keluarga jemaat kita, dan pelayanan para hamba Tuhan. Kita berdoa untuk Niko ya, yang akan cuti tanggal 5 sampai tanggal 18, untuk pengurusan aset gereja, dan pelayanan panitia Natal, persiapan ibadah offline online ya, dan kegiatan dalam minggu ini. Kita berdoa untuk persiapan pendewasaan GKMI Sidoarjo dan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Kita berdoa untuk masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara ya, untuk gubernur kita, untuk presiden kita, wakil presiden, menteri-menterinya. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan. Berdoa untuk problem bangsa kita ini supaya segera dapat menghasilkan hal-hal yang positif ya. Kita doakan juga untuk para pemimpin dan pemuka agama, kondisi keamanan dan kerukunan hidup seluruh bangsa Indonesia. Ya, untuk pencegahan COVID, untuk infrastruktur ya, dan perdamaian di semua bangsa dan negara. Ya, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita pujikan di dekat Allahu PPR 1 nomor 187. Untuk doa penutup nanti saya minta tolong Pak Edi untuk berdoa ya. Di dekat Allahu,
Yesus, terima kasih untuk berkat yang kita kasih pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu pada kami. Kau yang begitu besar, Kau yang begitu agung, mau menerima kami sebagai anak-Mu. Kami boleh berpohongan Minta tolong Pak Edi untuk menutup doa penutup. Pagi hari ini juga mengingat untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan dimanapun mereka berada. Apapun yang dikerjakan oleh mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Pak Theo, Pak Edi, Ya. doanya. Ya Pak Haji sama Selamat ulang tahun ya Pak Edi ya. Terima Ya, kasih. buat pelayanannya Bu Rita pagi ini, kabar sehat Bu. Terima kasih Pak Theo, Bu Liana. Selamat pagi, Terima kasih Bapak Ibu. Diko, pagi Diko. Ya. Iya Pak Haji, terima kasih. Terima kasih Ya, Pak Bu Edi Ruth. doanya. Thank Ya, you Bu Theo Lili, terima kasih. pagi ini. Ya, Ibu Ruth, Bu Linda. Guru lebih cerah, guru lebih ceria, guru. semuanya. Ya, saya Bapak Ibu, saya boleh minta waktu sejenak. Oh, silakan Niko. Kelihatannya guru Nah, mau kita ngomong bersyukur sebentar. karena Niko. pagi hari ini kita boleh merayakan satu hari yang spesial juga ya Bapak Ibu. Kita boleh merayakan ulang tahun gembala kita, Pak Edi. Mari kita sama-sama berdoa untuk Pak Edi. Kita berdoa sama-sama untuk ulang tahun yang boleh dirayakan hari ini. Dan saya izin untuk boleh memimpin doa ya. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini bersama dengan kami boleh melakukan persekutuan doa pagi hari ini. Kami boleh merayakan hari berbahagia ulang tahun gembala kami terkasih Pendeta Edi SS.
Bapak, kami bersyukur kami boleh memiliki gembala yang begitu luar biasa, yang boleh mengasihi Tuhan dan juga boleh mengasihi kami, jemaat-jemaat Tuhan di GKMI Pengharapan. Dan terlebih hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita, berbahagia, ikut merayakan ulang tahun bertambahnya usia gembala kami, Pendeta Edi. Tuhan, kami rindu agar kiranya Tuhan boleh terus memimpin Pak Edi, memimpin hamba-Mu, agar ia boleh menjadi seorang gembala, boleh menjadi seorang suami, menjadi seorang papa yang baik bagi keluarganya. Kami rindu agar di dalam kehidupannya Pak Edi boleh menjadi terus seorang hamba-Mu yang boleh terus mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan juga boleh terus menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan semangat di dalam melayani Tuhan bersama dengan usia yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupannya ini. Dan kiranya di dalam momen yang berbahagia ini, Tuhan boleh menganugerahkan momen ulang tahun yang boleh luar biasa, sehingga Pak Edi boleh menikmati momen-momen yang indah bersama dengan keluarga yang ia kasihi dan bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dan kami rindu Tuhan boleh terus memimpin Pak Edi, dan Tuhan sendiri yang boleh mewujudkan setiap kerinduan dan setiap harapan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami jemaat Tuhan dari GKMI Pengharapan ingin bersatu hati, ingin menyerahkan gembala kami terkasih Pendeta Edi dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh terus menganugerahkan sukacita dan pengharapan di dalam kehidupannya, terkhusus dalam hari yang berbahagia ini. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nicholas Terima kasih, dan Bapak Niko. Ibu semua. Terima kasih. Guru tadi mau ngomong sepertinya. Ya, saya minta waktu tidak lebih dari 2 menit ya, karena saya bersyukur sekali kalau boleh bergabung dengan jemaat di GKMI Pengharapan yang sungguh mengasihi saya. Tadi Pak Edi mendoakan saya, keluarga saya gitu ya. Kalau kemarin saya merasa sedih ya, tapi sekarang saya merasa sukacita. Saya bisa tertawa ya, saya bisa kembali menemukan hidup saya ya, dan saya bersyukur untuk Pak Edi, Bu Rita, sungguh-sungguh seorang gembala yang mengerti jemaatnya, yang nggak bosan-bosannya. Setiap kali saya hubungi Pak Edi, Bu Rita, saya mendapat kekuatan. Saya nggak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri, saya pasti jatuh ya. Dan memang tadi saya agak telat karena memang saya minum obat ya. Jadi saya nggak boleh pakai waker. Nanti saya kalau pakai waker tuh biasa saya bangun tuh 3:30. Saya bisa saat teduh, saya bisa baca Alkitab, segala macam gitu ya. Tapi saya tadi bangunnya itu sorry, saya hampir jam 6 gitu ya. Jadi saya nggak ikut. Tapi saya bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Theo gitu ya. Dan supaya jemaat dari GKMI Pengharapan mengetahui bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan memulihkan ya. Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan mengembalikan sukacita. Saya mau mengucapkan sekalian selamat ulang tahun Pak Edi. Saya katakan pada Pak Edi, saya kalau ada orang yang berulang tahun, saya selalu katakan ada damai dan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, semua itu yang saya katakan. Dan itu tulus dari hati saya. Karena saya sudah merasakan, kalau orang tidak ada damai, tidak ada sukacita, meskipun kita punya mobil yang bagus, kita punya rumah yang bagus, kita nggak bisa merasakan semua itu. Yang ada kita merasa sedih, yang ada kita hanya merasa, kok nasib saya begini, kok saya begini. Jadi saya merasa nggak bisa bersyukur. Ya, hanya dengan bersyukur, hanya mengandalkan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Saya dulu itu orangnya tenang sekali. Yuli itu sampai berkali-kali. Yuli itu baik sekali. Cik Ruth nyanyi. Enggak bisa Yuli. Aku ngomong aja enggak bisa.
Aku berdoa aja nggak bisa. Aku nangis nggak bisa, aku bilang gitu. Aku bersyukur untuk hidupku, itu pengharapan, untuk Bu Hana, Bu Winda, kesaksian Bu Winda sungguh-sungguh menguatkan saya. Dan saya merasa diberkati. Juga untuk yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan. Dan saya percaya setiap pokok doa yang ada di dalam pokok doa harian kita, pasti kita doakan dengan sungguh-sungguh, ya. Untuk itu hanya dengan berserah kepada Tuhan saja, dengan hati yang penuh kita mendapatkan kekuatan. Saya belum ini ya, belum benar-benar ini, tapi saya kepengen menyanyikan ini dengan hati yang tulus. Jadi kita merasakan bahwa hanya berserah kepada Yesus kita mendapatkan kekuatan. Jadi dengarkan ini, lagu ini sungguh-sungguh memberkati kita semua, ya. Saya diberkati Tuhan dengan lagu ini. Saya nyanyikan terus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasih, ku percaya, ku ikuti dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus di kakinya, usut nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu, bila rohmu meyakinkan bahwa aku milikmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu,
Aku Juru selamat, aku berserah. Puji Tuhan, saya sekarang diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, oleh Tuhan, dan saya menjadi senang kembali karena Tuhan sudah memulihkan hidup saya bisa bahagia, saya bisa tertawa kembali, dan puji Tuhan untuk semuanya jemaat-jemaat dari GKMP Pengharapan, saya tidak malu. Saya bersaksi seperti ini tidak malu karena saya sudah pernah mengalami, dan saya mau supaya teman-teman semua kalau menghadapi seperti saya, jangan lari kepada siapa saja. Saya sampai katakan, kepala pusing, minum Paramex sembuh. Tapi kalau otak kita yang terganggu, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Selain kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi Pak Edi, Bu Rita, teman-teman semua, terima kasih semuanya. Makanya tadi walaupun saya telat, saya tetap ikut. Dan saya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.